Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada Rabu 16 April 2025 diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 hingga 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Ibu bapak yang terkasih, pada ayat inilah kita lihat kesekian kalinya Tuhan Yesus bersuara tegas dan bernada marah. Yesus pernah berkata pada orang Farisi misalnya, "Hai kamu keturunan ular beludak." Dan juga pernah bilang kepada muridnya sendiri, Simon Petrus, "Enyahlah kau iblis," katanya. Kemudian setelah Yesus kembali ke Yerusalem, disambut, dielu-elukan, tak selang beberapa hari Yesus menyaksikan sendiri di hadapan matanya, di halaman bait Allah di Yerusalem, orang berjualan seperti halnya pasar tanpa ada terbeban. Tidak hanya berjualan, ada juga yang buka lahan perjudian. Jadi yang terlihat memang hasrat ingin kaya, nafsu materialisme, persaingan bisnis yang kejam, dari mulai transaksi yang bersih hingga transaksi yang kotor terjadi di sana. Dan konyolnya terpampang nyata, vulgar terjadi di bait Allah. Bahkan konon katanya para pemuka agama, orang-orang para ahli Taurat yang bekerja di bait Allah itu dapat persenan melalui uang sewa bukalapak di sekitar bait Allah pada waktu itu. Dan inilah yang secara terang-terangan ditegur dan ditentang oleh Tuhan Yesus. Dengan mengutip Yesaya pasal 56 ayat 7, "Rumahku, rumah Bapakku adalah rumah doa," katanya. Tuhan Yesus berpesan bubarkan pasar di sini. Tutup semua lapak ini. Sebagian orang mungkin melihat ini sebagai, wah, Tuhan Yesus kasar juga ya, arogan juga ya. Tetapi pesan Tuhan Yesus yang sesungguhnya adalah kembalikan rumah ibadah pada fungsinya. Tujuan sejati didirikan rumah ibadah adalah supaya ada tempat khusus bagi orang-orang untuk berdoa, menaikkan pujian dan menyembah Tuhan, bukan malah tempat komersil. Orang jadi bercabang pikirannya, bukan mau ibadah malah mau tambah cuan, tambah untung pribadi. Dan inilah yang dilarang keras oleh Tuhan Yesus. Ibu bapak yang terkasih, firman hari ini berpesan, kembalikanlah rumah ibadah pada fungsinya. Fokuslah kita jikalau kita mau beribadah. Rumah ibadah adalah tempat umat membina kerohaniannya, tempat orang-orang berdoa dan beribadah. Inganan ni jolma lau patupa ulau pakubasion, pamujion, parsobaat tuadopan itu hatai. Inganan mengulahon ulau partodion. Jangan cari untung di gereja, jangan cari cuan di gereja, jangan cari uang di gereja. Tetapi pertajamlah kepekaan dan iman kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini ya Tuhan, firman-Mu menegur dan menyatakan sekaligus menegaskan kepada kami bahwa haruslah kami berfokus untuk beribadah. Bukan malah membuat tempat ibadah menjadi tempat bisnis, tempat pasar, tempat transaksi demi keuntungan pribadi atau keuntungan sekelompok orang. Ajarilah terus kami ya Tuhan, agar kami menghargai tempat ibadah kami, dan kami secara sungguh-sungguh datang beribadah ke gereja-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, berangkatkanlah kami menuju hari kami, semangati kami dalam setiap aktivitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.